Oke. Tanggal 2 Oktober, pemerintah Kabupaten Bengkalis menerima kehadiran dari BPK Perwakilan Pusat BPK RI. Seharusnya kegiatan pemeriksaan pada tahap awal ini itu kan dilakukan dari BPK Perwakilan Provinsi Riau. Namun di sini kehadiran dari BPK Pusat. Nah, yang menjadi sorotan ini, Pak. Di Bengkalis itu bupatinya dari ketua DPRD-nya anaknya, wakil ketua juga anak dari bupati. Di sini kan kita dapat menyoroti bahwa ini rentan akan terjadi konflik kepentingan gitu. Apalagi dalam menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana menurut Pak Ferry? Silakan Pak. Kita memang sejak awal pernah ya menyampaikan pendapat di media bahwa kepemimpinan Kabupaten Bengkalis atau pemerintahnya itu dipimpin oleh satu keluarga. Bahkan kalau bisa saya tambahkan, dibayang-bayangi oleh suami daripada bupati. Karena publik harus tahu bahwa Bupati Bengkalis itu kan dipimpin oleh Bu Kasmatni yang konon suami dari Pak Amril Mukminin, yang mana Amril Mukminin adalah mantan bupati 2 periode di Kabupaten Bengkalis. Nah, kali ini sekarang ya bupatinya itu ada Kasmatni, dan kemudian anak yang bersangkutan adalah ketua DPRD-nya, dan wakil DPRD-nya juga adalah anak daripada ibu bupati ini. Artinya pemerintahan Kabupaten Bengkalis dikendalikan oleh satu keluarga. Itu nyata, itu fakta. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantah itu. Nah, oke. Kemudian tadi dikaitkan dengan adanya petugas BPK dari pusat turun ke sana melakukan audit, gitu ya, atau pemeriksaan. Jadi itu salah satu bahan pertanyaan kita juga ya. Kenapa jauh-jauh dari Jakarta ya pihak petugas BPK harus turun ke Bengkalis, suatu daerah yang terpencil dan sangat jauh di pinggir laut ya. Itu tanda tanya, ada apa ya harus demikian. Sementara di Riau sendiri ada yang namanya kantor perwakilan BPK RI yang harusnya ruang lingkup kerjanya itu untuk melakukan audit rutin dan audit tertentu kepada kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Tapi kali ini menjadi satu keheranan juga bagi kita dan pertanyaan begitu ya setidaknya, bahwa kenapa petugas dari pusat yang turun, walaupun disebut itu sebagai pendahuluan, ya sebagai pendahuluan, tapi intinya pusat itu gawiannya jelas ranahnya, lingkupnya, walaupun tidak dilarang, ya tidak dilarang petugas dari BPKRI pusat turun ke daerah. Itu biasanya jika ada atensi dan urgensi tertentulah, katakan demikian. Kalau sifatnya rutin, kalau sifatnya hal yang tidak urgen, harusnya perwakilan dong, supaya terlihat fungsi dan peran itu berjalan sebagaimana mestinya. Oke? Itu terkait masalah turunnya BPK dari pusat. Lalu kemudian masalah satu keluarga mengendalikan. Ya, jadi begini, aku mengutip satu. Kita berbicara, mari bertolak yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Karena negara ini negara hukum, bukan negara keluarga, ya. Biar aja. Bukan negara keluarga. Nah, oleh karena itu saya kutip ya, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN pada pasal 5 ya, huruf N dikatakan penyelenggara negara wajib tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Pasal 22, setiap pejabat yang melakukan praktik nepotisme dapat dipidana sesuai dengan undang-undang. Yang mau saya uraikan tentang ayat ini adalah ya, mungkin tidak korupsi atau kolusi itu terlalu dini kita ucapkan ya, tapi paling tidak mungkin bisa kita sebut nepotisme. Arti nepotisme adalah ya, tatkala di dalam satu kepemimpinan atau jabatan melibatkan keluarga di dalam satu pemerintahan atau satu wadah atau satu OPD ya. Ini kan jelas ibu bupati, anak ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Mereka betul-betul pengendali. Segala keputusan kebijakan ada di tangan mereka. Mereka yang punya hak memutuskan. Udah. Pertanyaannya sederhana saja. Ini kan mereka mengelola uang negara. APBD yang kalau nggak salah hampir atau bahkan mungkin 4 triliun setiap tahun. Pertanyaannya, setiap kebijakan dan keputusan ya yang ada di DPRD itu, baik itu pergub, baik perbub, baik itu perda gitu ya, apakah ia tidak ada kepentingan? Karena yang dihindarkan dari suatu nepotisme
adalah mengantisipasi kepentingan konflik of interest. Itu yang tidak boleh di dalam menjalankan roda pemerintahan. Makanya kalau ada kekeluargaan, kerabat di situ tidak boleh. Itu secara etis dan diatur juga secara jelas di dalam undang-undang. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan. Pasal 10 ayat 1 huruf D ya, keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan harus bebas dari benturan kepentingan. Cukup pasal 10 ini saya uraikan dulu. Pertanyaan kita sederhana. Siapa yang berani jamin bahwa semua keputusan di DPRD Bengkalis itu ya tidak ada konflik interest dengan bupati? Karena mereka anak dan ibu dan anak. Iya, satu keluarga. Udah itu udah jelas itu ya. Iya. Ya. Yang kemudian pasal 17 ya, masih dalam undang-undang yang sama. Ayat 2 huruf E. Pejabat pemerintahan dilarang mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Jika dilanggar, keputusan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selain dipidana tadi. Nah, tentunya merujuk kepada aturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kan gitu. Nah, artinya dari undang-undang yang ada ini, aturan yang jelas ini, seharusnya ya tidak ada pemerintahan itu dikendalikan oleh satu keluarga. Tidak boleh sebenarnya. Boleh. Karena siapa yang bisa lagi menjamin tidak ada kepentingan antara ibu dan anak? Kalau ini terjadi, berarti masyarakat Bengkalis lah yang diprank, yang dibodohi, dikerjain oleh satu keluarga. Kalau ini terjadi loh ya, bukan saya katakan terjadi. Kalau inilah fungsi kita sebagai lembaga masyarakat ya, untuk berperan aktif, menyorot, mengkritik dalam tanda kutip harus yang positif demi menegakkan kebenaran dan peraturan perundang-undangan, bukan kepentingan saya atau kepentingan siapapun. Jadi kita menyampaikan narasi ini ya, jangan kemudian dinilai yang unik, yang aneh-aneh gitu ya. Karena apa? Negara kita bebas berpendapat asalkan punya dasar. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan, BPK kalau memang sampai dari pusat melewati pulau-pulau ke kampung, ke desa sana, ke pinggir laut Selat Malaka, ya, demi negara, demi menyelamatkan uang negara gitu kira-kira ya motivasinya. Jika benar ya, dari unsur kekeluargaan ini saja yang sudah dikendalikan oleh satu keluarga, anggaran pemerintahan Bengkalis harusnya sudah satu temuan. Sudah satu temuan demi undang-undang. Satu. Kemudian breakdown ke bawah. Harusnya BPK kalau bekerja profesional ya harus tidak hanya menerima data data administrasi yang dibuat lengkap di atas meja. Tidak. Itu anak kecil pun bisa menyediakan itu. Apalagi zaman digital hari ini. BPK kalau benar kerja profesional, turun ke bawah, lihat misalnya di bidang PUPR yang mengerjakan fisik, bangunan, jalan, semua, cek every check, hasilnya bagaimana? Sesuaikah? Karena ada kewenangan di BPK. Udah itu kemudian semua perjalanan dinas, anggaran untuk ini, untuk pengadaan alat peralatan, pengadaan rumah sakit, alkes, dan segala macam yang memakan biaya besar-besar itu. Cek dulu BPK. Jadi kita lihat nanti, saya penasaran. Karena ini tanggal 2 Oktober dimulai dan sampai 20 hari ke depan. BPK pusat masih berada di Bengkalis. Ya. Kita lihat. Tanda ini kita tidak menduga dan tidak menjustifikasi ya. Jangan kemudian BPK pulang dari sana menggotong. Menggotong apa ya kan? Ini, Bang. Menggotong berkas ya kan, menggotong apakah ada yang lain? Mungkin oleh-oleh lah. Oleh-oleh kan soalnya di sana ada ini apa? Kopi atau apa itu di sana ya? Oh ada apa? Sagu. Ya kan di sana kan ada produksi sagu ya yang sangat terkenal ya. Sagu yang enak dimakan ya, ada mie sagu ya. Jangan sampai hanya menggotong yang seperti itu, tapi yang lain lupa gitu kan. Masyarakat pasti murka nanti kan gitu. Jadi itulah kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ya saya berharap masyarakat Bengkalis pun kemudian bisalah mulai cermat, mulai kemudian di dalam memilih wakil itu pertimbangkannya juga hal-hal yang lain. Jangan sampai kita kemudian membodohi diri dan hati kita memilih orang hanya karena maaf ya tanda kutip, bukan saya menuduh. Misalnya kan banyak terjadi ya, hanya karena amplop atau karena pemberian-pemberian kita pilihlah seseorang ini jadi wakil kita, padahal dia
anaknya bupati sendiri. Karena kalau itu terjadi, ya siapa sih yang bisa jamin? Semua nanti hanya kepentingan keluarga atau kroni-kroninya saja. Kita juga harus melihat pembangunan Bengkalis selama ini apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Iya, setahu saya, kebetulan kita adalah lembaga yang bergerak aktif, ya. Saya banyak juga menerima laporan, ya. Bahkan sekarang ini kapal Roro penyeberangan yang satu-satunya sebagai akses, ya, menghubungkan masyarakat Bengkalis mau ke Pekanbaru atau mau ke Dume dan untuk bepergian gitulah, itu masalah besar, ya. Adalah katanya pelayanannya lama sampai 12 jam antri menunggu. Artinya apa? Berarti kan ada yang urgent yang harus diselesaikan. Itu saja sampai hari ini menjadi keluhan bersama masyarakat Bengkalis. Belum lagi misalnya Bengkalis ini kan kotanya kan agak di pinggir laut. Sementara sampai ke Duri daratan ini, orang masyarakat Duri mau mengurus segala urusan administrasi ke Kabupaten Bengkalis itu bisa 2 hari. Orang yang mau misalnya pengacara yang mau berperadilan, ya mau sidang di pengadilan sana, mau melapor ke Polres, itu seperti mau keluar negeri. Artinya apa? Ada kebutuhan vital akan akses, ya, infrastruktur, baik itu laut maupun darat. Sampai hari ini kita tidak melihat progres itu. Padahal kalau mau jujur, anggaran APBD Bengkalis itu 4 triliun per tahun. Pertanyaannya sudah berapa tahun dinikmati sekian banyak anggaran, tapi akses ke Bengkalis tetap sama dari tahun dulu sampai sekarang. Ini saja sudah menjadi satu indikator bagi BPK yang turun dari pusat itu. Kalau memang mereka petugas negara yang profesional, berintegritas, dan kredibel. Betul sekali. Dan dari Bengkalis ini juga kita nilai, Pak, apakah masyarakat di sana sudah puas dengan kinerja dari Bupati Bukas Marni dan dia sudah lama menjabat menjadi bupati. Ini bagaimana menurut Bapak? Saya justru mendengar banyak keluhan. Selain yang tadi masalah Roro, ya, kapal penyeberangan. Yang kedua, ada masyarakat di Kecamatan Mandau itu Keduri atau katakanlah itu tempat kediaman atau rumah keluarga besar daripada Ibu Kasmatni ini, bahwa lahannya, tanahnya yang bersengketa kemarin dengan pemerintah terkait dengan pengadaan lahan jalan tol, ya, dan itu dananya kurang puluhan miliar sudah dikonsinyasi, ya, sudah dititip di Pengadilan Negeri Bengkalis sampai hari ini tidak tuntas. Ada katanya sekitar 70 kakak yang kemudian terlibat dalam persoalan sengketa itu sampai hari ini, padahal sudah konsinyasi, sudah uangnya dititip di pengadilan. Dan sampai hari ini menurut yang saya dengar tidak ada intervensi atau fasilitasi advokasi dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, padahal itu warganya. Nah, itu salah satu. Tambah yang tadi, ya. Jadi artinya belum lagi yang kita belum dengar hari ini. Nah, intinya begini, ya, bahwa satu keluarga mengendalikan sebuah keuangan yang besar atau pemerintahan itu menurut siapapun, menurut undang-undang, menurut persepsi kita itu sudah tidak baik. Baik. Terima kasih Pak Ferry atas informasi dan gagasannya. Selamat malam. Selamat malam.